Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel horror story yang bercerita tentang cerita-cerita horor yang terjadi di sekitar kita, yang mungkin cerita-cerita ini pernah terjadi di sekitar teman-teman sekalian. Hari ini saya akan melanjutkan cerita dari cerita yang kemarin. Cerita kemarin kita terakhir ketika bertemu makhluk yang ada di depan pintu yang ditandai dengan bau pandan yang menyengat. Jadi saya lanjutkan cerita yang kemarin. Makhluk ini adalah makhluk pesugihan yang dipakai di warung yang ketika pernah saya cerita tentang warung pesugihan. Jadi kos-kosan ini punyanya yang punya warung, punya pesugihan kuntilanak. Jadi sepertinya salah satu dia punya pusat cakra yang ada di makhluk-makhluk tersebut itu ada yang tertanam di sini. Makanya di sini tercium bau pandan dan terlihat ada makhluk tersebut. Makhluk tersebut hanya berdiri di depan pintu tanpa bereaksi apa-apa, tapi melihat kami dengan tatapan yang mungkin sinis ataupun dia kayak tidak suka kehadiran kami. Setelah itu teman saya Fitri ini dia mulai mencium bau anyir kembali, dan bau anyir ini yang sangat tajam sampai dia ini lemas sekali. Nah, ketika lemas ini dia sampai pingsan. Nah, ketika pingsan ini kami sudah tidak di dunia kami, di dunia manusia. Kami sudah masuk di dunianya makhluk halus ini, di dunia gaib. Jadi di sekitar kami sudah tidak ada jalan, bahkan motor yang kami taruh di situ tidak ada lagi. Setelah itu saya bingung ini bagaimana cara keluar dari sini. Padahal teman saya si Fitri ini yang bisa bawa keluar dari dunia yang gaib ini karena dia memang punya kemampuan itu. Ketika saya bangunkan, si Fitri tidak bisa bangun. Jadi kami ini masuk di pasar penjualan daging manusia. Jadi di pemandangan kami yang ada orang lagi mutilasi itu ada di depan kami, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu tiba-tiba dari lehernya teman saya Fitri ini mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Saya kira apa? Terus saya buka dia punya jilbab. Jadi jilbabnya di lapisan dalamnya itu ada kain Arab yang seperti tulisan Arab, tapi dia terlingkar-lingkar, dia terputar begitu, berputar. Ada 3 lingkaran. Jadi kainnya itu panjang dan itu dia bersinar. Setelah bersinar tiba-tiba sinarnya sangat terang sekali. Seketika itu muncullah seorang kakek-kakek, umurnya mungkin sekitar 60-an tahun ya. Jadi kakek-kakek ini dia keluar, dia bilang, "Nak, kamu di sini ngapain?" Terus saya bilang, "Kek, di sini tadi kami kepo dengan tempat ini, kayak kami pengen tahu tempat ini seperti apa, tapi ternyata memang di sini ada perkampungan jin." Setelah itu kakek-kakek ini bilang, "Dek, ini tidak bisa, kalian harus kembali ke dunia manusia." Setelah itu, setelah beberapa saat dia bilang, "Dek, ayo ikut saya." Tapi ini Fitri masih tidur. Langsung kakeknya bilang, "Oh ya, jadi saya tanya, kakek ini siapa?" Kakek ini jin penjaganya si Fitri ini. Jadi Fitri ini dari kecil dia sudah dikasih kain putih yang berisikan seperti kodam penjaga oleh orang tuanya. Setelah itu kakek ini menyembuhkan Fitri, lalu disadarkan kembali. Setelah sadar, kami dituntun dengan kakek ini menuju sebuah seperti lorong gitu. Kita jalan, setelah itu ada pintu, kita buka pintunya dan tiba-tiba kami kembali ke tempat asal kami yang kemarin, tempat saya parkir motor di depan kos-kosan tersebut. Dan seketika itu kakek yang mengantar kami pun hilang dari tempat itu.
Oke, demikianlah cerita saya hari ini untuk part 2-nya yang kemarin. Terima kasih buat teman-teman, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video saya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan, dan panjang umur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.